Shalom, selamat malam Ibu dan Bapak yang mengikuti program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, pada malam hari ini kembali kami hendak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, Matius pasal 18 ayat 15 hingga yang ke-20. Matius pasal 18 ayat 15 hingga yang ke-20. Mari kita baca bersama. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak dan Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita membaca sabda bina umat. Ketika membaca perikop dari Matius pasal 18 ayat 15 hingga 20, maka tidak bisa dihindari perhatian kita tertuju pada ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Namun demikian, jika dibandingkan dengan popularitas dari kedua ayat ini, maka ayat 20 lebih sering dikutip dan populer, yang bunyinya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Walau demikian, mari kita cermati pengajaran Tuhan Yesus. Pertama, kita tidak boleh tinggal diam jika ada saudara yang berbuat dosa. Kepada saudara yang berbuat dosa harus ada tindakan nyata, yaitu menegur dan menasehatinya secara baik. Jika saudara itu mendengarkan, maka berarti kita telah menolongnya dari jalan yang menuju kepada kesia-siaan dan kehancuran. Jika ia tidak mendengarkan, maka harus diupayakan pendekatan yang lebih lagi dengan melibatkan lebih banyak orang. Jika dengan pendekatan itu, saudara kita yang berbuat dosa menolak mendengarkan nasihat, maka dia tidak dapat dipaksa. Namun demikian, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa sebenarnya menegur dan menasehati saudara
adalah tanggung jawab yang besar. Hal ini tidak boleh diabaikan. Karenanya, Tuhan Yesus menegaskan bahwa dalam mendampingi saudara yang hilang dan tersesat, kita tidak boleh mengabaikan persekutuan serta kesetiaan untuk mendoakannya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, juga bagi kita saat ini, bahwa jika terjadi ketidakbenaran pada diri seseorang saudara yang tersesat, maka jangan tinggal diam. Sebagai pribadi dan persekutuan yang menerima dan mengalami sukacita atas kehadiran Kristus, semestinya kita terus-menerus memperhatikan saudara-saudara seiman. Bukan hanya soal kebutuhan jasmaninya, melainkan tidak kalah penting adalah soal kehidupannya yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kegirangan menyambut kehadiran Kristus semestinya kita nyatakan dengan berbagi sukacita bagi saudara-saudara seiman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, puji syukur kami naikkan kepadamu jika malam hari ini kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon kepadamu ya Bapa, tolonglah kami agar boleh melaksanakan tugas panggilan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, malam sudah menjadi bagian bagi kami. Kami hendak beristirahat. Kami mohon kepadamu, pimpinlah kami dan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Sesabar dan bijak.